Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Imam dari Prodi SIM dan NIM saya 12 2012 0129. Di sini saya akan menjelaskan proses booting pada komputer. Sederhananya, proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Bisa juga diartikan sebagai proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah booting pada komputer. Yang pertama, masukkan CD ke dalam komputer Anda. Dapat melakukannya dengan menempatkan CD di dalam tray CD komputer dengan logo menghadap ke atas. CD tersebut pasti mencantumkan versi Windows yang ada di dalamnya. Yang kedua, buka Start. Ini bisa dilakukan dengan mengklik logo Windows yang ada di pojok kiri bawah atau menekan tombol Win di Windows 8. Tempatkan kursor tikus atau mouse di pojok kanan atas layar. Kemudian klik kaca pembesar. Yang ketiga, klik icon ini berada di pojok kiri bawah jendela Start. Dan yang keempat, klik opsi Restart yang terletak di bagian bawah menu yang muncul. Apabila masih ada program yang sedang berjalan, mungkin Anda akan diminta untuk mengklik Restart Anyway agar bisa melanjutkan. Dan yang kelima, tekan dan tahan tombol Del atau F2 untuk memasuki stop. Tombol yang harus ditekan bisa berbeda-beda. Kebanyakan komputer akan memberitahukannya melalui pesan pada saat startup dengan tulisan press tombol keyboard to enter stop atau tulisan lain yang mirip. Jadi, carilah pesan ini ketika komputer memulai ulang restart untuk mengetahui tombol apa yang harus ditekan untuk masuk ke dalam BIOS. Lihatlah di buku panduan komputer atau situs web produsen komputer untuk mengetahui tombol BIOS di komputer Anda. Dan langkah yang keenam adalah buka tab boot. Gunakan tombol panah untuk memilih tab ini. Tergantung produsen komputer yang Anda gunakan. Tab boot mungkin diberi nama boot options. Dan langkah yang ketujuh adalah pilih opsi CD-ROM drive. Anda dapat melakukannya dengan menekan tombol panah ke bawah hingga terdapat sebuah kotak yang mengitari opsi ini. Dan langkah yang ke-8, tekan tombol plus hingga CD-ROM drive berada di urutan pertama. Ini membuatnya berada di urutan paling atas dalam daftar opsi booting. Mungkin Anda harus menekan tombol yang berbeda sesuai dengan petunjuk yang dicantumkan di sisi kanan layar BIOS. Dan langkah ke-9, simpan pengaturan yang Anda lakukan. Anda akan diberitahu tombol apa yang harus ditekan. Misalnya F10 di bagian bawah layar yang fungsinya sama dengan Save and Exit. Jika tombolnya ditekan, komputer akan melakukan booting menggunakan kandar drive CD. Mungkin Anda harus menekan tombol Enter untuk mengkonfirmasi perubahan yang telah Anda lakukan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi booting. Secara umum, booting ini memiliki fungsi untuk memeriksa semua hardware dan software pada sistem komputer. Semua file yang tersimpan di dalam chip ROM akan dimuat untuk menjalankan sistem saat proses booting berlangsung. Tepatnya, selama proses booting berlangsung, sistem akan membaca semua informasi dari file tersebut yang disimpan ke dalam chip ROM. Chip ROM ini akan membaca semua perintah yang tersimpan di dalam file tersebut.
kemudian barulah semua informasi pada sistem akan ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis botting. Setelah kita mengetahui pengertian dan proses botting komputer yang sudah dijelaskan di atas, kini kita akan membahas tentang jenis-jenis botting yang terbagi menjadi 5 macam. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada cold booting. Cold booting ini merupakan proses yang terjadi saat komputer yang mati dihidupkan dengan prosedur yang normal. Disebut sebagai cold booting karena proses booting dimulai dari komponen komputer yang belum dialiri arus listrik sehingga keadaannya dingin. Pada proses ini, arus listrik akan menggali komponen komputer yang sebelumnya dingin, belum dialiri oleh arus listrik yang bertujuan untuk menghidupkan komputer. Yap, benar. Cold booting ini adalah proses menghidupkan komputer dari awal seperti yang biasa kita lakukan. Dan yang kedua ada warm booting. Warm booting merupakan proses yang terjadi saat komputer yang menyala dihidupkan kembali untuk tujuan tertentu. Disebut sebagai warm booting karena proses ini terjadi setelah komputer berada dalam keadaan menyala atau semua komponen komputer sudah dialiri listrik sehingga suhu komponen komputer tersebut menjadi lebih hangat atau tidak panas. Komputer ini dialiri arus listrik kembali setelah sebelumnya arus listrik dimatikan untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menghidupkan kembali komputer dari awal. Biasanya warm booting ini terjadi karena pengguna ingin mengatur ulang sistem yang disebabkan oleh program yang rusak ataupun masalah lainnya. Misalnya pengguna ingin memeriksa sektor hard disk. Dan selanjutnya macam-macam warm boot. Soft boot yang dikendalikan melalui sistem restart. Hard boot yang dilakukan dengan cara dipaksa atau di reset button. Reboot dilakukan karena beberapa hal seperti sistem tidak bereaksi dalam waktu lama atau terjadi perubahan setting dari sistem disengaja atau tidak. Jadi kesimpulannya seperti yang soft booting. Soft booting dan warm booting memiliki proses yang cukup mirip, yaitu terjadi setelah komponen komputer dialiri arus listrik aktif. Bedanya, proses booting ini bukan disebabkan karena kerusakan ataupun masalah lain, melainkan karena dikendalikan secara otomatis. Sebagai contoh, ketika kita melakukan perubahan pada pengaturan BIOS seperti keamanan atau optimasi, agar perubahan yang kita buat bisa dijalankan, maka perubahan tersebut harus disimpan terlebih dahulu. Setelah itu, komputer akan melakukan restart secara otomatis yang disebut sebagai soft booting. Yang keempat, ada hard booting atau yang disebut hard boot. Hard booting merupakan proses yang biasanya disebabkan karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, atau dalam kata lainnya ngehang, sehingga terpaksa merestart komputer secara terpaksa dengan menekan tombol reset pada komputer. Ada 2 tombol yang terdapat pada komputer, yaitu power dan reset. Beda kedua tombol ini adalah jika tombol power ditekan dalam waktu yang cukup lama, maka komputer akan mati, sedangkan tombol reset akan melakukan reboot atau restart secara paksa. Perlu kita ketahui, dengan menekan tombol power ketika akan melakukan force shutdown dapat membahayakan hard disk drive kita. Rebooting merupakan proses yang dilakukan untuk mengulang sistem kembali awal. Rebooting, warm booting, soft booting, dan hard
booting memiliki kesamaan, yaitu sama-sama terjadi sesaat setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik aktif. Beberapa hal yang menyebabkan rebooting terjadi diantaranya adalah karena sistem tidak merespon, terjadi perubahan pengaturan dari sistem operasi OS yang digunakan, dan sebagainya. Contoh kasus rebooting adalah saat kita menginstal drive seperti driver VGA card. Supaya fungsi dari drive VGA card tersebut optimal, maka kita harus melakukan reboot komputer kita, untuk kemudian sistem operasi akan membaca ulang hardware perangkat keras dan software perangkat lunak driver yang sudah terinstall atau